Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kistika Lila Yasya dari 11 IP1. Kali ini saya akan menjelaskan tentang proses masuknya Jepang ke Indonesia. Pertama-tama saya akan membahas tentang latar belakang dari proses tersebut, yaitu keinginan Jepang untuk mendirikan persemakmuran Asia Timur Raya. Keinginan ini ditunjukkan melalui serangan Jepang ke pangkalan militer Amerika Serikat di Pearl Harbor, Kepulauan Hawaii pada 8 Desember 1941. Jepang bertujuan untuk menaklukkan Asia Pasifik. Selanjutnya, tujuan Jepang ke Indonesia yaitu menguasai bahan mentah dan bahan bakar untuk kepentingan industri dan militer Jepang, menjadikan Indonesia tempat pemasaran hasil industri Jepang, menjadikan bangsa Indonesia sebagai kekuatan untuk melawan sekutu. Selanjutnya, awal mula pasukan Jepang memasuki Indonesia. Pasukan Jepang memperkirakan sumber daya alam Indonesia dapat mencukupi kebutuhan energi mereka selama Perang Pasifik. Dengan tujuan tersebut, Jepang pertama kali masuk ke Indonesia pada tanggal 11 Januari 1942 dengan mendarat di Tarakan, Kalimantan Timur. Ketika datang, Jepang langsung menduduki kota tersebut dengan mengirimkan 20.000 tentaranya. Kemudian pada masa kedatangan pasukan Jepang di Indonesia, sambutan rakyat Indonesia kala itu sangat senang, sebab rakyat Indonesia memandang Jepang sebagai saudara tua, karena memiliki latar belakang sesama bangsa Asia. Rakyat Indonesia juga meyakini bahwa Jepang dapat membebaskan Indonesia dari kekuasaan Belanda, yang menjajah selama ratusan tahun. Selain itu, ada pula faktor kepercayaan ramalan Jayabaya, sehingga rakyat simpati pada Jepang. Lalu Jepang juga menyebarkan propaganda berupa dukungan kepada rakyat Indonesia untuk merdeka seperti membenci Belanda, memperoleh berkibarnya bendera merah putih, dan memperdengarkan lagu Indonesia Raya. Jepang juga menyebarkan propaganda gerakan 3A, yaitu Jepang Pelindung Asia, Jepang Pemimpin Asia, dan Jepang Cahaya Asia. Propaganda ini seolah menekankan bahwa Jepang mendukung Indonesia sebagai sesama bangsa Asia. Tak ketinggalan juga, Jepang berusaha mencuri hati rakyat Indonesia dengan mendirikan berbagai organisasi seperti Putra Jawa Hokakai sampai Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Indonesia, BPUPKI, yang bertugas untuk menyiapkan hal-hal yang dibutuhkan Indonesia untuk merdeka. Namun di sisi lain, Jepang memberikan janji-janji kemerdekaan kepada Indonesia sehingga menumbuhkan harapan di hati rakyat maupun para tokoh nasional. Padahal, Jepang ingin menggunakan rakyat Indonesia yang masuk dalam organisasi semi-militer dan militer mereka untuk ikut berperang melawan Amerika Serikat dan sekutu di tengah perang. Wilayah yang pertama kali didatangi oleh Jepang yaitu Tarakan. Tarakan dulunya merupakan daerah penghasil kilang minyak utama di masa kolonial Belanda. Tarakan mengutamakan kepentingan strategis yang besar selama Perang Asia Pasifik. Hal ini pula sepertinya yang membuat bahan pertimbangan Jepang menjadikan Tarakan sebagai target utama dan akhirnya memutuskan mendarat pertama kali di sana. Kemudian dengan cepat Jepang memperluas kekuasaannya ke kota-kota sekitar seperti Balikpapan pada tanggal 24 Januari 1942, Pontianak pada 29 Januari 1942, Samarinda pada 3 Februari 1942, dan Banjarmasin pada 10 Februari 1942. Pada 4 Februari 1942, Ambon berhasil diduduki Jepang, kemudian dilanjut pada tanggal 16 Februari 1942, Jepang menguasai Palembang dan sekitarnya. Pemimpin pasukan Jepang pada saat menduduki Indonesia yaitu Hitoshi Imamura. Hitoshi Imamura adalah seorang jenderal di Angkatan Darat Kekaisaran Jepang pada masa Perang Dunia II dan pemimpin penjajahan di Indonesia.